Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana kita menentukan solusi umum dan khusus persamaan diferensial linear order satu. Nanti kita lihat ada contohnya. Jadi kita lihat apakah yang dimaksud dengan persamaan diferensial linear order satu. Oke. Uh, Seperti yang kita ketahui bahwa kita biasanya membahas yang sudah kita membahas persamaan diferensial orde 1, yaitu yang biasa saya tuliskan mx, y dy dx ditambah dengan nx, y dy sama dengan 0. Nah, persamaan diferensial ini jika bisa dibentuk ke dalam jadi persamaan diferensial orde 1 jika bisa dibentuk seperti ini, ya, dy per dx ditambah px dikali y sama dengan qx, maka persamaan diferensial tersebut disebut dengan persamaan diferensial linear orde 1. Nah, bagaimana cara menentukan solusinya? Ini saya sudah tuliskan bagaimana menurunkan rumusnya. Dapat dibaca. Saya langsung saja. Setelah diturunkan, maka kita peroleh bentuk solusi umumnya adalah Y sama dengan E pangkat min integral Px dx dikali dengan integral Qx dikali E pangkat integral Px dx ditambah C, di mana Px dan Qx itu fungsi kontinu. Nah, Px dan Qx itu kembali ke bentuk awal. Ini Px, jadi kalau kita lihat bentuk persamaan diferensialnya, bentuk bakunya dy per dx ditambah. Nah, ini Px-nya tadi, kita masukkan ke rumus tadi. Dan ini Qx-nya. Oke. Tapi bentuknya harus sudah seperti ini dulu, ya. Kalau sudah masuk seperti ini, sudah bisa dibentuk seperti ini, maka Px-nya itu yang dekat Y, Qx-nya itu yang seperti ini. Nah, kita bisa lihat ke contoh soal, ya. Ini kan ada Px diganti dengan nanti yang kita peroleh dari soal, Qx-nya juga, Px-nya juga. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Tadi kan bentuk umumnya dy per dx ditambah px dikali y sama dengan qx. Oke? Maka kalau soal seperti ini kan sudah menjadi bentuk umum. Ya. Dy per dx ini, maka px-nya itu adalah min 2x. Itu px-nya. Qx-nya adalah 4x gitu. Nah, misalnya saya punya soal seperti ini, misalnya soalnya ini. Nah, kita lihat apakah sudah ke bentuk umum. Ingat, bentuk umumnya adalah dy per dx ditambah px kali y sama dengan qx. Kita lihat apakah sudah bentuk umum. Iya ya. Maka yang menjadi px-nya itu min 3 per x, yang menjadi qx-nya 2x pangkat 4. Nah, kalau yang nomor 2, kita lihat di sini ada x, maka dia belum bentuk umum. Kita robah dulu. dy per dx-nya kita bagi semuanya dengan x. Kita bagi semua dengan x sehingga hasilnya dy per dx ditambah 3y per x sama dengan 6x kuadrat. Sehingga dari sini kita peroleh px-nya adalah 3 per x dan qx-nya adalah 6x kuadrat. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bisa lihat contoh yang tadi. Kita lihat px-nya min 2x dan qx-nya 4x. Tadi rumusnya ini, ya. E pangkat min integral px. Karena px-nya min 2x, maka E pangkat integral 2x dx. Nah, kita cari dulu E integral 2x. Integral 2x itu kan x kuadrat, ya. Jadi sehingga kita bisa tulis E pangkat x kuadrat. Kemudian qx. Qx-nya kan 4x, jadi integral 4x. E dipangkatkan dengan integral px. Itu px-nya min 2x. Nah, min 2x dx kalau diintegralkan hasilnya min x kuadrat. Oke? Dx ditambah C. Oke. Sekarang masalah kita adalah bagaimana cara menentukan integral 4x
E pangkat min X kuadrat dx. Kita hitung. Nah, kita bisa misalkan, ya, kita misalkan pangkat E-nya itu sebagai U misalnya, pangkat E-nya itu sebagai U, maka DU-nya itu adalah min 2X dx. Oke, sekarang di sini kan ada 4X dx, berarti saya mau kalikan dengan min 2 DU. Berarti kan min 2X kali min 2, 4X dx. Sehingga ini bisa kita rubah menjadi 4X dx, saya tukar jadi min 2 DU. E pangkat min X kuadrat saya tukar jadi E pangkat U. Integral dari E pangkat U adalah E pangkat U sendiri, sehingga hasilnya adalah min E pangkat U. U-nya tadi adalah min X kuadrat. Oke. Nah, ini ada min 2-nya ya. Oke, sorry. Min 2 DU. Di sini ada min 2 berarti min 2 E pangkat min X kuadrat. Ini hasilnya. Oke, ini ya hasilnya. Oke, ini. Sampai sini. Nah, dikalikan dengan E pangkat X kuadrat. E pangkat X kuadrat, kita kali satu-satu dengan min 2E pangkat min X kuadrat. Kita kalikan dulu. Hasilnya min 2. Oke. E. X kuadrat kita tambahkan dengan min X kuadrat pangkat 0. Sehingga hasilnya min 2 kali 1 sama dengan min 2. Ini ya, yang min 2 ini. Lalu E pangkat X kuadrat kita kali dengan C. Ini hasilnya. Nah, inilah sebagai solusi umum persamaan diferensial pada contoh soal nomor 1. Nah, kemudian saya kasih contoh soal lagi di sini. dy per dx dikurang y kotangen x sama dengan 1 dikurang x kotangen x. Nih, kita lihat ini sudah kebentuk umum. Sehingga px-nya adalah min, ya, min kotangen x. Ya, ini negatif. Kemudian qx-nya adalah 1 kurang x kotangen x. Ya, nih. Lalu susun ke rumus yang tadi sudah diberikan. Nah, negatif, ini di sini negatif juga, ya ini negatif ya, ini negatif, jadi positif. Nah, integral dari kotangen X adalah ln sin X. Nah, E pangkat ln itu kan hilang ya, karena logaritma natural basisnya adalah E. Sehingga yang tinggal adalah sin X, oke? Nah, kemudian yang di dalam, Qx-nya adalah 1 kurang X kotangen X, E pangkat integral Px-nya itu kan negatif tadi. Negatif ln sin X. Hasilnya adalah kenapa 1 per sin X? Karena negatif ini bisa kita pindah menjadi sin X pangkat min 1 sehingga 1 per sin X ya. Nah, kemudian kita kalikan 1 dikurang 1 per sin X itu 1 per sin X dikurang X kotangen X per sin X. Nah, kemudian kita pisahkan 1 per sin X dx dikurang X kotangen X per sin X dx. Kita cari integralnya. Nah, kita pisahkan kalau integral X kotangen X sin X dx itu kita bisa menjadi U kali dV ya. Jadi rumusnya U kali V dikurang integral V du. Nah, diselesaikan sehingga hasil akhirnya adalah sin X kali X per sin X, itu hasilnya X ditambah C sin X sebagai solusi umum. Dapat dibaca kembali dan dipelajari, dicek apakah benar yang telah saya uraikan tersebut. Oke, saya rasa sampai di sini dapat dicoba soal 1 dan kedua. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.